Tok, 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 Mas, Mas Wira. Buka pintu Mas. Lamat-lamat ku dengar suara seseorang memanggil-manggil. Seketika aku melirik jam dinding di kamarku, memastikan jam berapa ini. Sedikit kaget karena jam masih menunjukkan jam 1 malam. Aku masih bingung antara sadar dan tidak. Mencoba lagi menajamkan indraku dan memastikan apakah benar ada tamu yang mengetuk pintu rumahku. Dan ternyata benar, ketukan itu semakin terdengar. Tidak mungkin ada orang yang bertamu semalam ini kalau tidak membawa kabar yang sangat penting. Dengan terpaksa ku bangunkan Mas Wira yang lagi tidur dengan dengkurannya yang halus. Jangan-jangan memang ada saudara atau tetangga yang sedang butuh bantuan, gumamku. Mas Wira, ku goncang-goncangkan lagi tubuhnya berharap dia segera membuka matanya. Aku takut Zehan terbangun karena merasa terganggu dengan suara tamu itu, belum lagi suara petir yang menggelegar di tengah hujan membuat aku sebenarnya malas bangun dan meninggalkan tempat tidur. Tak lama ku goyangkan tubuhnya, akhirnya Mas Wira bangun juga. Ada apa, Dik? Ini masih malam loh, ucapnya sambil berusaha membuka mata, tapi telinganya seperti juga mendengar sesuatu. Tuh Mas, dari tadi ada yang mengetuk pintu dan memanggil-manggil namamu. Mas, larut malam begini ada tamu. Aku takut kalau ada sesuatu yang penting, jawabku. Ya, aku memang takut jika ada tamu atau telepon larut malam atau pagi-pagi sekali. Aku takut kalau mereka membawa kabar buruk tentang keluarga kita yang jauh di sana. Mas Wira terlihat seperti orang yang kaget. Dia langsung menyambar HP yang ada di nakas sebelah tempat tidurnya dan membukanya. Aku heran dengan Mas Wira ini, sesudah melihat HP dia langsung menuju pintu seakan tahu siapa yang bertamu. Aku pun menyusulnya keluar. Aku penasaran dengan orang yang tengah malam seperti ini bisa-bisanya bertamu ke rumah orang. Kuikuti langkah Mas Wira. Setelah aku sampai ke ruang tamu, benar saja ada tamu yang datang. Aku cukup kaget melihat siapa yang datang. Seorang wanita dengan perut yang terlihat sedikit membuncit, sepertinya dia sedang hamil. Aku perkirakan usia kehamilannya sekitar 4 bulanan melihat perutnya yang belum terlalu besar, tapi aku cukup jeli untuk menebak usia bayi itu. Aku mendekati mereka yang sedang mengobrolkan sesuatu, mereka seperti saling kenal. Aku tak begitu mendengar apa yang mereka obrolkan karena memang suara mereka samar oleh suara hujan di luar yang sedang deras-derasnya. Aku mendekati mereka. Ini siapa, Mas? Sepertinya kalian saling kenal. Tanyaku pada Mas Wira. Oh, ini Niadik. Karyawan di toko bangunan milik kita. Katanya dia lagi ada masalah dengan suaminya dan rumah terdekat yang bisa dia mintai pertolongan hanya di sini. Iya kan ya? Kata suamiku memberi penjelasan kepadaku dan kemudian menoleh ke arah Nia seakan menyuruh Nia ikut menjelaskan kepadaku. Kok aku baru lihat dia ya Mas? Kalau memang dia karyawan kita. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, jawabku kepada Mas Wira. Lo kamu kan jarang ke toko Dik karena masih fokus untuk menjaga Zehan, dan memang Nia ini masih baru kok. Masih beberapa bulan kerja di toko, jawab Mas Wira meyakinkanku. Oh begitu, jawabku dan Mas Wira mengangguk. Aku dan Mas Wira memang mempunyai usaha sebuah toko bangunan yang lumayan besar di kota kami. Toko ini berdiri berkat bantuan ayah dan ibuku, mereka memberikan kami lahan dan modal untuk mengembangkan usaha ini. Ayah dan ibu juga menugaskan Mas Afif, orang kepercayaan mereka untuk membantu kita memperbesar usaha ini. Kami bertiga bekerja sama, menjadi tim yang sangat solid hingga akhirnya sukses seperti sekarang. Toko yang awalnya kecil kini berkembang pesat dan memiliki beberapa cabang di kota lain.
Setelah itu aku hamil dan akhirnya kuputuskan untuk di rumah saja merawat anakku, sedangkan Mas Afif juga sudah mengurusi usaha orang tuaku yang lain setelah berhasil membantu toko kami sukses seperti sekarang. Iya Bu, maaf malam-malam begini saya mengganggu. Di daerah ini saya hanya tahu rumah Mas Wira yang dekat dari sini. Makanya saya ke sini. Jawab wanita itu mencoba meyakinkanku. Mas, aku mengulang perkataan wanita itu yang memanggil suamiku dengan sebutan Mas dan wanita itu segera meralatnya. Maksud saya, Pak Wira. Bu. Aneh, batinku. Kamu tak punya keluarga kah? Selidikku. Dik, sudahlah tolong ambilkan handuk. Kasihan dia basah kuyup. Kamu lihat kan dia lagi hamil. Perintah suamiku. Iya, Mas. Jawabku sambil melangkah ke lemari pakaian untuk mengambil handuk kering. Ada yang masih mengganjal dalam benakku, apa iya yang dikenal hanya suamiku sampai malam-malam begini dia nekat ke sini. Apakah dia tak mengenal karyawan lain selain bosnya sehingga dia nekat minta tolong ke sini? Aku pun mengantarkan handuk dan memberikan kepada wanita itu, tapi suamiku menyambar handuk dari tanganku dan langsung memasangkan handuknya ke tubuh wanita yang basah kuyup itu. Mas Wira terlihat khawatir dengannya. Aku sempat kaget dengan apa yang dilakukan Mas Wira. Tapi Mas Wira buru-buru melepaskan tangannya setelah memasang handuk itu kepada wanita tersebut dan setelah menyadari bahwa aku menatapnya. Mas, Pak bisa minta tolong antarkan saya pulang ke rumah ibu saya mohon Pak. Kata wanita itu sambil memegang lengan suamiku, Mas Wira. Melirikku lalu kemudian melepaskan tangannya. Mbak tapi ini sudah malam. Apa enggak sebaiknya Mbak menginap di sini saja, tawarku. Hatiku panas melihat tingkahnya kepada Mas Wira. Tidak Bu, terima kasih tawarannya. Saya takut nanti suami saya menemukan saya di sini karena rumah saya cukup dekat dari sini Bu. Tapi kan, belum sempat kuteruskan omonganku, Mas Wira sudah memotongnya. Dia benar Dik. Nanti kalau suaminya tahu dia di sini bisa bahaya. Kita nanti malah dituduh menyembunyikannya tapi kalau kita tidak menolongnya, kasihan dia. Tapi Mas, nanti kalau suaminya tahu Mas yang mengantar dia. Itu juga akan jadi masalah. Pokoknya aku nggak setuju. Jawabku tegas. Aku tak mau suamiku ikut campur urusan rumah tangga orang. Suaminya gak akan tahu Dik kalau kita gak bilang. Kasihan dia sedang hamil. Biarkan aku mengantarkannya ya. Mas Wira setengah memaksa agar aku menuruti kemauannya. Oke, tapi aku ikut. Kamu apa-apaan sih Dik? Kamu tak percaya denganku? Lihat, di luar hujannya sangat lebat kasihan Zehan. Aku yang akan mengantarkannya sendiri. Kata suamiku sambil berlalu masuk ke kamar mengambil kunci mobil. Tapi Mas, aku masih mencoba bernegosiasi dengannya supaya aku diperbolehkan ikut. Dik, kali ini tolong ikuti kata Mas. Kasihan Zehan kalau pergi dalam kondisi hujan begini. Tiba-tiba terdengar suara tangisan Zehan dari arah kamar. Anakku ini masih berusia 5 tahun. Mungkin dia takut dengan suara petir yang menggelegar dan aku pun terpaksa harus menghampirinya. Mas berangkat dulu Dik, jawabnya dan langsung pergi begitu saja tanpa menunggu persetujuanku terlebih dulu. Dengar Mas, kalau Mas berani melangkahkan kaki dari rumah ini dan mengantarkannya, jangan harap Mas bisa melihat aku dan Zehan lagi. Kataku tegas kepadanya. Enak saja dia mau mengantarkan wanita yang aku sendiri belum tahu asal-usulnya. Aku sengaja meninggikan suaraku agar dia mendengarnya. Aku lihat dia berhenti seperti sedang memikirkan sesuatu.
Lalu aku meninggalkannya karena suara tangisan Zehan semakin nyaring dan memanggil-manggil namaku. Aku tak tega, dia pasti sangat ketakutan sekali. Lalu sesaat setelah aku masih menenangkan Zehan terdengar suara mobil Mas Wira meninggalkan rumah dan semakin lama suaranya semakin menjauh. Oh, berarti kamu lebih memilih tetap mengantarnya daripada mengindahkan laranganku ya Mas. Sebenarnya wanita itu siapa hingga kau lebih mementingkannya daripada perasaanku? Akan ku cari tahu ada apa sesungguhnya di antara kalian, ucapku. Hatiku panas dan berdenyut nyeri sekali mendengar laju mobil Mas Wira yang semakin menjauh. Bersambung. Gimana guys cerita barunya? Banyak yang suka atau malas dengan ceritanya? Kalau banyak yang suka jangan lupa like dan komennya biar Mimin tahu ya.